Oke semuanya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan live bareng dengan Kak Glenn. Dan hari ini kita akan ngebahas bagaimana sih memulai bisnis dari nol. Is keren nih. Yuk kita sama-sama saksikan live dengan Kak Glenn mengenai bagaimana memulai bisnis dari nol. Yuk. Oke, kita lihat Kak Glennnya sudah ada. Oke, ini udah ada nih. Lagi tunggu nih. Halo Kak Glenn. Halo El. Baik. Thank you ya Kak untuk waktunya untuk bisa live Siap. bareng. Siap. Wah, kan jadi pada kesempatan ini kan kita mau ngebahas bagaimana sih memulai bisnis dari nol. Iya. Kalau boleh tahu nih, sekarang itu kakak bisnis apa sih? Sebetulnya kalau dibilang dari nol itu bisnis itunya ya. Tapi kalau soal pengalamannya sih nggak dari nol sih. Karena dari dulu juga udah coba-coba bisnis dan udah banyak juga tuh gagal. Ini ada Christopher Azriel. Halo Azriel, baik ya. Sebetulnya dari nol itu ya bisnisnya itu gitu. Bisnis jual minuman kan, Thai tea, kopi juga kan, kamu pelanggannya tuh. Jadi sekarang berarti selang memulai itu bisnisnya itu dalam bidang minuman ya? Iya. Jadi pertama kakak memulai bisnis itu bagaimana? Kan memulai bisnis nih. Awalnya mulai bisnis. Sebetulnya awalnya itu ya karena terpaksa sih. Nah jadi kasih tips juga nih sekalian nih. Bagi yang mau mulai bisnis, sebenarnya kalau mau mulai bisnis itu ya karena memang kita butuh bisnis itu gitu loh. Jadi jangan kita mulai bisnis tuh ya karena gaya-gayaan atau karena ikut tren, ikut mode. Akhirnya kita nggak jadi maksimal di situ. Nah kalau kakak waktu mulai bisnis itu ya memang karena kepepet, karena pengen banget cari duit gitu. Karena nggak punya duit juga. Jadi ketika mulai bisnis itu jadi maksimal, totalitas gitu loh. Gitu. Ini benar gara-gara kepepet ya. Gara-gara kepepet. Nah, jadi ada beberapa orang juga yang mulai bisnis dia ya ikut-ikutan aja. Itu yang bikin orang jadi nggak maksimal gitu loh. Mau buat usaha gitu. Berarti yang kayak seperti yang videonya ada kan modal minim tapi usaha maksimal. Sebenarnya gini, El. Sebenarnya itu judulnya modal minim tapi hasil maksimal. Gitu. Nah, sebetulnya nggak ada sih tolak ukur buat hasil maksimal, tolak ukur bakunya itu nggak ada. Tapi artinya kita bisa mengukur melalui diri kita aja. Itu kita punya targetnya semana. Itu yang nanti kita akan jadikan definisi hasil yang maksimal gitu. Dan kakak yakin setiap orang yang punya usaha atau yang mulai usaha dia pasti punya target-target tertentu. Itu yang kita jadikan definisi sebagai hasil yang maksimal. Jangan kita ikut orang, misalkan si A punya target ini, terus kita juga bikin target sama kayak dia. Setiap orang beda-beda sih, gitu. Jadi definisi hasil yang maksimal itu seperti apa? Definisi hasil yang maksimal itu ya di mana kita mencapai target yang sudah kita targetkan, gitu. Jadi bukan target orang. Caranya bisa
itu bagaimana? Gimana El? Bagaimana kita bisa mencapai ke titik yang benar-benar maksimalnya? Bagaimana caranya kita bisa mencapai ke titik yang benar-benar maksimal? Nah, Caranya sebetulnya gini, banyak orang tuh yang salah ketika dia mulai usaha, dia nggak kayak tadi tuh, dia nggak karena terpaksa, karena ikut tren gitu, dia nggak punya tujuan, dia nggak punya purpose, dia nggak punya target-target, akhirnya ya udah bisnis aja. Nah, caranya kita harus ada goal, kita harus ada tujuan. Ini misalkan nih, gue punya bisnis, gue punya usaha, gue mau omset gue bulan ini segini. Nah, itu yang membuat kita jadi totalitas, itu yang membuat kita jadi maksimal. Gitu. Nah, caranya biar maksimal itu, goals itu yang membuat kita tuh jadi apa ya? Jadi semangat gitu loh. Gitu, El. Berarti terpaksaan juga ya, terpaksaan memacu kita juga. Nah, gini, kemarin kakak sempat ngobrol dengan teman kakak, dia juga tanya gitu loh, apa sih yang bedain kita dengan orang-orang lain yang bisa maksimal bikin usaha? Sebenarnya itu yang bikin beda ya karena orang lain itu mereka totalitas. Coba liatin deh, coba liatin para pedagang-pedagang kaki lima itu banyak yang sukses. Kelihatannya aja mereka mungkin mungkin sederhana gitu loh. Karena penampilan itu kan nggak jadi image bahwa seorang itu sukses sebetulnya. Tapi kelihatan aja sederhana. Tapi sebetulnya mereka itu, entah di kampungnya mereka, itu mereka sukses loh. Mereka banyak uang. Nah, kenapa mereka kok bisa capai hal seperti itu? Karena mereka memang udah di situ mata pencariannya. Nah, banyak orang yang bikin usaha, jadi usaha itu nggak dia kerjain sungguh-sungguh, jadi cuman kayak side job aja, kerjaan sampingan, gitu loh. Kenapa tukang gado-gado bisa bikin gado-gado enak? Karena dia karena memang dia khusus buat gado-gado aja, gitu loh. Kenapa ada tukang nasi goreng, nasi goreng di sini enak loh, dia omsetnya bisa jutaan, karena memang dia ya udah cuma buat nasi goreng aja, gitu loh. Jadi fokus itu yang penting banget buat mulai suatu usaha gitu. Lalu kan kakak bilang untuk mulai usaha dari kayak kepaksaan. Sebenarnya selain kepaksaan itu ada lagi nggak sih yang bisa memicu orang? Ini kan dari kakak nih, dari pengalaman kakak itu karena terpaksa memang. Karena kakak itu setiap kali kerja suka suka bikin bos kecewa, artinya suka datang agak telat gitu. Jadi memang daripada kakak juga kerja nyakitin bos, kemudian kakak jadi pengusaha kerja gitu loh, ya bikin usaha sendiri gitu loh. Nah, startnya sih memang waktu itu lagi nyari-nyari uang, terus juga berpikir bahwa bagaimana caranya kita punya income yang unlimited gitu loh, yang nggak terbatas satu bulan berapa. Nah, akhirnya mikir tuh mau apa ya, coba deh buka usaha. Itu pun juga ada beberapa yang bangkrut kan. Nah, jadi kalau dalam segi kakak, keterpaksaannya definisinya itu. Tapi mungkin ada banyak hal selain terpaksa ya kan, misalkan karena passion. Memang dia passion nih, dia suka misalkan dia suka masak, akhirnya dia bikin usaha kuliner ya kan, atau dia memang passion, dia suka ngajar, akhirnya dia bikin usaha bimbel ya kan. Jadi lain dari keterpaksaan, passion gitu loh. Intinya sih sebetulnya bukan karena keterpaksaan dan passion, intinya adalah apa yang kita jalankan kita harus maksimalkan. Nah, yang membuat itu menjadi maksimal yaitu dua, karena nggak ada pilihan lain keterpaksaan tadi, yang kedua ya passion gitu loh. Intinya itu tadi, maksimal itu jalani usahamu dengan sungguh-sungguh. Oh iya. Gitu.
dalam seluruh kakak berbisnis ini, berarti dulu sebelumnya berarti kakak pernah berbisnis juga sebelumnya? Udah berapa kali sih dan itu bangkrut semua gitu loh. Nah, dari situ kakak belajar bagaimana caranya untuk bangun sebuah usaha. Ada banyak cara sih gitu loh. Bangun usaha itu kakak mikir kan ada dua nih. Kalau kita mau bangun usaha, yang pertama kita punya produk gitu kan, terus kita tawarkan ke orang-orang gitu loh. Kita mau bangun usaha karena kita punya produk gitu loh, atau kita punya skill tertentu. Nah yang kedua gitu loh, ada permintaan dari market. Jadi marketnya nih mereka minta apa dan kita sediakan barang gitu loh. Demand supply aja tuh, itu kan teori ekonomi. Nah kalau kakak itu dulu sebetulnya karena kakak punya satu produk gitu dan juga ada teman yang bantu ngajarin, akhirnya kakak coba bikin usaha gitu. Nah yang penting kalau mau buka usaha tuh tadi, ingat kita punya produk yang bagus, lalu kita jual atau ada permintaan dari market. Bebas tuh antara dua itu. Produk kita atau ada permintaan dari market, kita sediakan buat market. Iya. Gitu. Iya. Sebenarnya kesulitan. Nah, gimana? Ini kesulitannya apa sih? Maksudnya kan ada orang kesulitannya kayak memasarkan atau bagaimana? Kalau ini dari bisnis yang kakak jalanin ya, kesulitannya sebetulnya memasarkan sih kalau menurut kakak. Itu kakak turun langsung, gitu. Termasuk kamu tuh ya kan, kamu kan pernah kakak promosiin gitu loh. Setiap ada anak sekolah lewat kakak promosiin, dan itu kakak turun sendiri, promosiin sendiri. Nah ada juga para pengusaha-pengusaha yang ketika mereka buka usaha, mereka nggak mau turun tangan, mereka langsung serahkan kepada karyawan. Nah itu menurut kakak kurang efektif, karena kita harus tahu dulu nih seluk-beluk nih medannya seperti apa. Kita harus tahu market kita itu, demand-nya mereka, permintaannya seperti apa. Kita harus tahu karakteristik market itu apa, mereka itu kayak bagaimana, baru kita bisa inovasi ke usaha kita. Nah kalau kita nggak turun tangan, kita nggak akan ngerti begitu. Itu yang buat banyak usaha, sorry ya, harus tutup gitu. Apakah ini kan tidak ada dalam bisnis kecil, ada walaupun bisnis besar ya. Apakah dalam bisnis besar juga sama? Kayak maksudnya ada orang yang ada itu harus turun tangan juga untuk sesekali. Kalau bisnis besar di atas UMKM ya. Kalau di atas UMKM mungkin kakak nggak bisa jawab karena itu bukan kapasitas kakak gitu loh. Kalau kakak untuk UMKM sesuai dengan apa yang sudah kakak jalani. Nah jadi kalau bisnis besar, artinya gini sih, rata-rata ya, hampir semua bisnis itu bertumbuh dari kecil, gitu loh, nggak langsung besar. Nah, artinya berarti hampir semua bisnis kita sebagai owner nih, sebagai pendiri bisnis itu, kita harus turun tangan, gitu. Untuk mengetahui situasinya ya. Nah, situasinya gimana? Apa yang dibutuhkan market itu seperti apa sih gitu loh. Contohnya kita punya uang, punya modal gitu kan. Terus kita mau buka usaha minuman yang memang marketnya kita nih anak-anak sekolah, anak-anak remaja gitu. Nah, di situ ternyata mayoritas bukan anak-anak remaja, tapi orang tua yang nggak akan laku lah. Iya. Gitu loh. Toh juga kalau seandainya marketnya sudah sesuai, owner tetap harus turun tangan. Dia harus tahu nih, ini usahanya dia gimana, sistemnya bagaimana. Kan dia sendiri yang harus buat. Kecuali franchise ya. Kalau franchise beda cerita. Tapi kalau kita yang create sendiri, kita yang ciptain sendiri usaha itu, kita harus turun tangan. Karena kita akan pakai karyawan kan. Nah kalau kita udah turun tangan, kita udah bangun suatu sistem, kita juga bisa antisipasi nih kalau ada karyawan yang bandel. Kita udah tahu nih ukurannya berapa, ini harus gimana, ini ada masalah-masalah apa di usaha kita gitu. Ya.
Dan yang Gitu. membuat kakak bangkit untuk terus maju berarti emang gara-gara paksaan atau bagaimana sekarang? Coba ulangi suaramu putus-putus. Yang memotivasi kakak di dalam sekarang ini yang bangkit dalam pemasarannya kayak berani maju itu apa? Apa benar-benar cuman gara-gara keterpaksaan atau Gini, basic kakak dulu itu sales. Basic nih, dulu waktu kuliah. Itu basicnya sales asuransi. Nah, kakak dulu paling seneng banget nawarin asuransi. Kan biasa asuransi itu punya sistem. Circle yang paling kecil, circle gede gitu kan. Nah, kalau kakak itu punya satu metode yang kakak suka, yaitu namanya canvassing. Dimana kita harus door to door, tawarin ke orang. Nah, itu yang kakak suka memang. Jadi karena kakak udah sering lakuin itu, door to door. Nah, kakak coba di bisnis kakak. Tawarin ke orang secara langsung. Gitu. Malah kakak sorry nih, kakak agak jarang pakai sosmed. Makanya begitu anak sekolah libur, masa di pandemik ini, nah ini jadi pelajaran buat kakak. Karena kakak terlalu fokus, terlalu fokus ketemu dengan orang, kurang dari sosmednya. Nah, akhirnya masa pandemik ini anak sekolah libur, omset agak turun. Gitu. Nah, apa yang bisa memotivasi kakak? Yang pertama, kakak punya skill. Nah, yang kedua, kakak pengen usaha kakak maju. Gitu. Goals-nya tuh banyak. Harus punya, bikin cabang, harus begini, gini. Itu bayangin loh. Itu pertama kali buka, omsetnya jelek banget. Tempatnya juga estetikanya agak kurang. Omset jelek, yang beli juga aduh dikit. Tapi puji Tuhan setelah kakak pasarin, terus inovasi sedikit, omset agak naik. Gitu. Berarti bisnis yang ada sangat membantu ya. Dengan, gimana? Bisnis yang ada dengan kita turun sendiri itu sangat membantu ya. Bukan sangat membantu sih, memang rules-nya harusnya seperti itu supaya maju. Gitu. Kalau kamu pakai kata sangat membantu, kayaknya option itu pilihan. Kalau menurut kakak pribadi, itu nggak ada pilihan lain. Owner itu harus turun. Harus ya, bukannya harus. Nah, harus turun dia. Gitu. Lalu sekarang kan kata kakak tadi dengan adanya anak-anak sekolah pada libur di masa pandemi ini, kakak lakuin apa gitu loh untuk terus maju bisnisnya? Nah, yang pertama kita harus tahu caranya menjangkau market itu dari mana. Ketika market itu kayak sekarang nih, marketnya anak-anak sekolah, mahasiswa, dan mereka di rumah. Caranya menjangkaunya melalui apa? Melalui sosmed. Nah, kakak melalui sosmed. Nah, yang kedua, melalui aplikasi online, ya kan? GoFood, GrabFood. Itu kakak bikin diskon segala macam. Dan kakak rasa pengusaha-pengusaha lain udah tahu sih kayak gitu sih. Itu cara umum sih. Gitu. Nah, berarti pokoknya gini, tetap jangkau market. Yang paling penting itu market aja. Kita harus lihat nih, ini market udah mulai bosan apa enggak dengan produk kita. Kalau dia mulai bosan, kita terus kembang. Fokusnya kita itu ke, halo El. Nah, fokusnya kita itu ke pembeli-pembeli kita. Itu fokus paling penting. Customer jangan pernah sampai market kita. Nah, kadang ada orang-orang yang buat usaha, mereka itu idealis. Contohnya misalkan mereka mau ngeluarin satu produk yang memang market suka sama produk itu. Nah, terus mereka nggak mau keluarin karena mereka punya satu prinsip tersendiri. Nah, kalau kakak tuh nggak bisa begitu. Kalau kakak tuh fleksibel banget. Apa yang market mau, pasti akan kakak turutin. Orang kita usaha kok, mau jualan, ngapain harus fokusnya ke prinsip, gitu. Maksudnya prinsip bagaimana, Kak? Misalkan gini, kalau kakak nih, gua itu terkenalnya Thai tea, ya kan? Thai tea gua enak. Kalau gua keluarin produk kopi, nanti Thai tea-nya jadi agak bias dong, gitu kan?
Nah, biasa orang tuh prinsip tuh, oh, enggak, gue Thai tea ya Thai tea. Pokoknya harus Thai tea. Ya jangan begitu, marketnya banyak yang minta kopi. Ya bikin aja kopi. Kenapa kita harus harus idealis gitu kan? Marketnya Iya. banyak yang minta apa namanya eh susu gula aren, ya kan, brown sugar juga. Kenapa kita oh nggak mau Thai tea gitu? Marketnya ada yang minta lagi apa namanya boba. Oh Thai tea itu kan jarang pakai boba ya, Iya. ya kan? Nah kakak pakai boba kan? Kenapa kakak pakai boba? Karena marketnya seneng. Ada yang bilang, weh Thai tea bukan begini bro. Thai tea itu dia ya Thai tea gitu. Masa Thai tea pakai bubble? Ya terserah. Tapi market kakak seneng gitu. Iya. Jadi kalau kita mau buat bisnis fokusnya ke market, apa yang mereka suka, apa yang mereka mau, ya kita turutin. Kan kita lagi jualan gitu loh. Nah, untuk kedepannya rencana kakak mau buat apa nih? Maksudnya bisa setelah pandemik gitu untuk memajukan bisnis bagaimana nih? Buat Nah franchise. sebenarnya sebelum sebelum sebenarnya ya, nih kalau soal franchise itu udah banyak yang minta. Bener, Nah, banyak banget. Kamu tahu kan, kamu sendiri tahu. Yang mau franchise itu udah banyak. Terus sebelum pandemik juga kemarin udah mau buka cabang di luar kota. Gitu, kakak survei juga kemarin ke Jogja sempat. Nah, sebenarnya kalau nggak ada pandemik, September ini kakak mau ke Bali gitu loh, mau coba buka di sana. Nah, selesai ini apa yang kakak lakukan? Ya kakak akan buka-buka cabang gitu. Oh iya, penting banget nih satu brand. Brand itu penting. Branding produk itu penting. Itu jangan lupa kalau kita mau buka usaha, brand kita itu sangat berpengaruh banget. hmm. Jadi berarti abis ini kakak mau buat cabang apa franchise nih? Sebenarnya kalau kakak sendiri nih ya, Ya. cabang sebetulnya sih, nggak mau buka franchise. Tapi ya tergantung kalau nanti dilihat um, bisa maksudnya bisa terjaga dari segi aspek legalitasnya, maka kakak akan buka franchise gitu. Oh, berarti melihat Ya tergantung aja nanti. Iya, gitu. Jadi yang terpenting gini, kalau kita mau mulai bisnis, kita harus benar-benar totalitas, bukan kayak gaya-gayaan. Wah, bisnismen gitu kan, atau pengusaha nih. Itu tuh bukan buat gaya-gayaan, itu profesi. Sama kayak kamu misalkan, kamu jadi pilot, kamu jadi dokter, kamu jadi guru, kamu jadi pengacara, kamu jadi hakim, kamu jadi jaksa, itu profesi gitu loh. Sama kayak pengusaha itu profesi, bukan pengusaha cuma buat keren-kerenan doang, ya akhirnya outputnya jadinya ya nggak maksimal, asal-asalan gitu. Jadi ingat, pengusaha itu profesi, bukan cuman sekedar apa ya, image buat gaya-gayaan. Itu yang bikin orang jadi nggak totalitas. Iya. Berarti, Gitu. jadi kan berarti kakak itu mengikuti dari kemauan dari ini ya, dari apa customer, apa yang diminati kakak akan menyediakan. Nah, itu dia. Iya, begitu. Kalau kakak ya, tapi sebelumnya kakak udah punya produk. Kakak sudah punya produk dan kebetulan customer suka. Nah, sebenarnya gini, marketing deh. Produk bagus, Nah, marketing juga harus bagus. Ada orang punya produk bagus, tapi dia diam. Dia nggak mau marketing. Ya akhirnya, makanya dalam perusahaan itu, divisi marketing itu kayaknya apa ya? Ya paling prioritas lah gitu loh. Karena mereka yang masar-masarin. Jadi gini, uh, satu produk yang sama, ya kan, lalu dijalankan oleh dua orang, yang satu marketingnya bagus, yang dua marketingnya biasa aja gitu, atau yang nggak ada lah gitu aja lah, pasti yang marketingnya bagus itu lebih laku gitu loh. jadi Kakak berarti itu untuk
untuk menjalankan Gimana? bisnis itu, kita harus contoh kita menekankan satu produk dulu, baru ntar setelah ini sudah kita menjadi orang udah tahu kita buat IT baru kita tambahin lagi atau bagaimana nih? Nah, kalau di kakak, pengalaman kakak gitu, kakak punya produk enak gitu, ada temen yang ngajarin juga bikin produk enak gitu loh, kakak kembangin lagi, ya oke. Kakak ketika orang suka ya kakak tinggal inovasi-inovasi gitu. Tapi bagi siapapun yang mau buka bisnis, yaitu dua tadi, kita punya produk atau kita tidak punya produk, kita lihat market butuh apa, sediain apa yang market butuhkan, gitu. Oke. Coba dari ini ada yang ada kasih pertanyaan nggak nih ya? Coba dicek dulu. Ini mereka dari tadi tuh dengerin aja, maksudnya mereka anteng dengerin nih, gitu. Anteng aja dengerin. Ya jadi gitu. Kadang orang itu, usaha, pengusaha, tapi malah image-nya yang digedein, bukan totalitasnya. Gitu loh. Terus ada juga nih, kadang pengusaha itu kan image-nya suka kerja sampai malam, nggak kenal waktu, artinya bukan sampai malam, nggak kenal waktu, kadang bisa sampai begadang-begadang, gitu kan. Nah, kakak ada temen nih suka bercanda kadang, tidur jam 2 subuh, jam 3 subuh gitu kan. Oh, kita kan pengusaha, padahal tidur jam 2 subuh, jam 3 subuh, nonton. Gitu loh. Bukan, pengusaha itu tidur, pengusaha itu nggak tidur itu dia ngapain? Dia kerja. Gitu loh. Jadi, kalau gue mah, lu tidur cepet ya? Kalau gue mah tidurnya mah lama. Kan gue pengusaha, ngapain tidur cepet gitu loh. Ya pengusaha itu tidur lama, ada yang dia kerjain sampai subuh. Bukan soal tidur lamanya atau apanya. Nah, kadang hal-hal kayak gitu tuh, ini apa ya, penting banget. Iya. Bukan masalah tidurnya, tapi iya, ada tuh orang, wah kalau gue ngapain tidur cepet? Gue kan pengusaha. Tapi tidur lama yang dikerjain bukannya tentang usaha dia, nonton. Gitu loh. Jadi intinya adalah ketika kita jadi pengusaha, kita punya waktu yang fleksibel dan kita harus totalitas terhadap bisnis kita. Nah, ketika itu terjadi, kita bisa sampai kurang tidur. Pesan kakak apa nih buat orang yang mau membangun bisnis atau ke semuanya deh? Pesan kakak, kalau mau buka usaha itu, yang pertama kita harus passion, ya. Kalau kepepet kayaknya bahasanya gak enak banget ya. Kita harus passion gitu loh. Yang kedua, kalau memang kita kepepet, kakak sering baca tuh quote-quote, ya kan. Mengapa Anda menjadi pengusaha? Yang pertama, karena tidak ada pilihan lain, gitu kan. Nah, artinya ya kalau memang nggak ada pilihan lain, harus buka usaha sendiri, ya udah buka. Nah, yang kedua ya yang sebelumnya tadi passion ya. Artinya apapun itu kerjakanlah dengan maksimal. Gitu. Sebetulnya tujuannya syarat jadi pengusaha itu passion itu apa sih? Kok kenapa sih harus passion? Kok kenapa sih harus nggak ada pilihan lain tadi kan? Ujung-ujungnya satu, supaya bisa dikerjakan dengan maksimal. Itu doang. Kuncinya satu, maksimal. Iya. Gitu. Iya. Karena yang bisa buat orang jadi maksimal itu tadi, passion tadi sama kepepet. Tapi selain itu, ya kalau memang ada hal-hal lain, yang penting tujuannya, goalsnya tadi maksimal, ya nggak apa-apa. Berarti emang kita harus benar maksimal ya pada menjalani. Maksimal, terus action. Jangan talk only, tau nggak? Kakak beberapa kali tuh ada teman-teman yang datang gitu kan, tanya, sebenarnya sih kakak juga masih merintis ya, bukan usaha juga nggak wah banget, masih merintis banget bahkan.
Tapi artinya mungkin kakak ada pengalaman-pengalaman sedikit yang bisa kakak bagikan. Temen datang, Glenn gimana sih supaya jadi pengusaha? Gimana sih? Gue mau buka usaha nih, gitu. Nah, kakak selalu bilang gini, kalau lu mau buka usaha ya action aja, nggak usah. Gue mau buka usaha nih, jadi nanti gue mau tuh gue punya passive income. Gue nggak kerja tapi uang datang. Gue mau itu, aduh, parah kalau gitu, betul. Itu kebaikan ngayal. Ketika kamu jadi pengusaha, kamu punya produk dan kamu buka usaha, itu baru langkah awal. Itu baru start awal banget. Perjalanan masih jauh. Ya kan? Kamu harus mikirin gaji karyawan kamu harus mikirin biaya sewa. Gitu. Kak, ada yang tanya nih. Mau nanya dong. Mau nanya dong, gimana caranya tahu permintaan market di lingkungan sekitar? Kan setiap daerah beda-beda seleranya. Bagi tips dong, biar bisa tahu keinginan konsumen. Survei. Ini buat Abang Franciscus ini ya. Survei aja, lihat gitu. Misalkan gini, contohnya gini deh. Yang pertama, sebelum survei kita harus punya pikiran positif. Ada satu kisah, ada 2 sales sendal yang disuruh jual sama bosnya ke satu tempat, di mana tempat itu ternyata suku pedalaman yang belum mengenal maksudnya belum modern lah budayanya lah gitu. Jadi mereka itu nggak punya sendal. Nah, sales pertama dia telepon ke bosnya, dia bilang, bos gimana sih, ngapain nyuruh saya datang ke sini? Ini orang-orang ini tuh nggak ada yang pakai sendal, barang kita nggak bakalan laku di sini. Nah, yang kedua dia telepon bosnya, bos mantap, dia bilang, mantap, ini orang-orang ini nggak ada yang pakai sendal. Kalau kita jualin ke mereka ini, ya kan, bayangin, setiap di sini punya sendal dan itu belinya ke kita. Nah, jadi pikiran positif dulu sebelum kita survei market. Nah, ketika pikiran positif itu udah ada, kita survei marketnya, jadi ada inovasi-inovasi, inspirasi yang masuk. Gitu. Jadi sebelum kita survei, isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif dulu. Semangat, pasti gue pasti bisa sukses, gue pasti bisa bisa memberikan solusi buat market yang lagi mau gue survei ini. Baru survei lihat. Ini banyak anak sekolah atau ini banyak mahasiswa, tapi kok jajanan pada mahal ya? Kok jajanan-jajanan makanan-makanan gitu, sedangkan anak sekolah mahasiswa kan terbatas uangnya. Gimana kalau gue bikin makanan yang harga murah? Nah, itu kan apa? Itu kan salah satu survei, salah satu contoh gimana caranya. Atau ya kita tanya langsung. Kita pura-pura nongkrong di situ gitu. Udah misalkan nih lingkungan mahasiswa gitu kan, atau ada kampus. Terus, Bang, gimana Bang? Maksudnya jajanan di sini enak-enak gak? Oh, mahal Bang. Kesempatan tuh. Artinya mereka butuh apa yang murah. Gitu. Bang, di sini ini nih tiap makan minumnya juga harus beli, masa teh tawar aja beli gitu. Oh, berarti gue harus bikin makanan yang teh tawarnya gratis. Iya. Cari masalah mereka itu di mana. Ketika ada masalah dan kita bisa selesain masalah mereka, itu baru mantap. Itu peluang tuh, opportunity-nya di situ. Keren banget. Keren banget ya. Iya kan? Loh, misalkan nih kamu ke satu tempat komplek atau daerah gitu kan, terus kamu tanya sama ibu-ibu di sana, Bu, kalau di sini iseng-iseng aja jalan gitu, emang kesannya gila kan? Gila, ngapain jalan-jalan gitu nanya-nanya ke orang? Ya memang pengusaha harus gila. Bu, di sini kalau beli sayur di mana ya? Oh, jauh ke sana. Mesti naik angkot, itu harus gini. Wah, kalau gue sewa toko di sini, gue bikin toko sayur laku nih, gitu. Ataupun udah ada di toko sayur nih, ada setiap kali ada orang yang beli ke situ pulang, kita tanya,
Bu, beli sayur di mana? Oh, di situ. Gimana Bu? Beli di sana, mantap ya. Gitu. Bukan kita jelek-jelekin punya orang ya, bukan. Tapi kita berusaha tahu ada masalah apa di sana. Iya. Iya sih, tapi mahal. Nah, Wah, gua cari supplier sayur yang murah, gue buka di sini. Gue pecahin solusi mereka. iya. Gitu. Uang ya, uang. Hah? Harus benar-benar bisa melihat peluang ya dengan pikiran yang positif. Gitu. Nah, itu dia. Jakarta, bukan Jakarta. Apa maksudnya daerah-daerah macet gitu kan. Gak enak kalau ngomong satu tempat. Daerah-daerah macet misalkan. Terus gimana nih caranya ngurangin kemacetan supaya orang juga apa namanya bisa lebih mudah lah untuk urusan transportasi. Muncul apa ojek online. Iya. Gitu. Lihat peluang. Apa nih masalah orang nih? Gitu loh. Betul. Ini ada teman gua nih, ya kan, yang dia suka misalkan dia kalau malam itu sering ngemil nih teman-teman gua. Iya. Terus mereka tuh suka ngeluh, aduh pesan melalui ini mahal, ya kan? Iya. Ini ada 10 orang atau 15 orang. Gimana kalau gua jual barang yang sama tapi gua kasih free ongkir buat mereka? Toh rumahnya deket-deket. Gitu. Kayak kakak kan, orang kan ngeluh tuh. Wah mas nih kalau pesen di aplikasi, ini agak mahal nih gini. Yaudah saya free ongkir. Kakak ngukur, oh jaraknya masih dekat. Nggak masalah. Iya. Jadi apa yang menjadi keluh kesah mereka itu kita selesaikan. Betul. Gitu. Ih, mantap nih. Mantap ya. Mantap banget. Pengalaman aja itu pengalaman. Pengalamannya keren nih. Mm-mm. Banyak orang juga mantap. Mantap gitu. Ya ini cuman bagi dikit doang. Kakak mah pengalamannya belum, wah masih kecil, cuman ada sedikit aja jadi dibagiin. Banyak kok yang lebih hebat lagi, banyak banget. Bahkan bukan banyak banget. Ini cuman bagiin sedikit aja yang kakak tahu. Nah gitu, jadi artinya ketika kita bisa selesaikan apa yang menjadi masalah orang, ya kan, di situ kita bisa jadi seorang pengusaha. Iya. Gitu. Ini kayak kamu nih, misalkan ada orang yang pengen dengerin motivasi-motivasi dari para pengusaha gitu loh, yang benar-benar seorang pengusaha yang memang bangun bisnis dari nol, tapi mereka nggak punya channel. Duh, gue pengen denger pengalamannya gimana nih, kamu bikin begini. Iya. Kasih solusi. Betul. Makanya jangan putus. Kamu cari tuh pengusaha-pengusaha lain, kamu wawancara, gitu. Jadi artinya kita selesaikan aja yang jadi masalah orang, kita penuhi aja yang menjadi kebutuhan orang. Iya. Gitu. Tinggi banget ya, Ko Glenn. Siap. Ini nanti ininya di-share ya. Ini mau kakak simpen loh. Aku simpan. Bisa lihat dan di IGTV aku, kalau nggak di YouTube channel aku. Wait, barusan kakak lihat di status salah satu temen ada yang bilang soal singgung pendidikan. Jadi pengusaha itu penting nggak sih? Pendidikan itu penting nggak sih? Pendidikan formal ya, ya kan, kuliah. Ya. Menurut kakak penting. Penting. Tapi ada pengusaha yang sukses tanpa sekolah. Sorry. Mereka nggak bisa sekolah. Tapi uang orang tua kita masih mampu untuk menyekolahkan kita, ya sekolah. Iya. Gitu. Jadi gini, jangan lihat
pengusaha-pengusaha yang memang tidak maksudnya tidak sekolah sampai tinggi gitu ya. Lihat yang lain. Banyak pengusaha yang sekolah tinggi, banyak banget. Bener, banyak banget sampai sekolahnya di luar negeri. Tapi ketika kita dalam posisi tidak mampu nih, ya kan? Ketika kita dalam posisi keluarga kita nggak mampu, ya, yang jadi penyemangat kita bahwa ada orang-orang yang tidak sekolah tapi mereka bisa menjadi pengusaha sukses. Jadi ingat, itu tetap penting. Tapi apakah menjamin kesuksesan? Ya tidak. Tapi apakah tidak penting? Ya penting. Apakah sekolah itu penting? Penting. Apakah menjamin kesuksesan? Tidak. Tapi apakah tidak penting? Ya kembali penting. Ya pentingnya apa? Pentingnya apa? Oke, ini pentingnya apa? Pentingnya bahwa sekolah itu berdampak kepada sosial kita nih. Kita ketemu orang, kita belajar untuk berkomunikasi dengan orang, ya. Nah, yang kedua, ada ilmu-ilmu tertentu yang memang dapat kita aplikasikan ketika kita bangun usaha. Contohnya, ya kan, basically kakak hukum dan ekonomi, ya kan. Ada aspek-aspek hukum ya dalam bisnis, ya kan. Ada aspek-aspek ekonomi gua semua masuk. Kita jadi tahu gimana caranya kita buat perusahaan, gimana caranya kita begini, gini ya, banyak lah itu kita dapat di kampus atau kamu di sekolah ya. Kalau kamu sekolah belajar hukum, itu artinya nanti ketika kamu kuliah. Ya. Gitu. Semua bidang di ini nih. Iya, jadi artinya bahwa sekolah itu penting. Tapi kalau kita, sorry ya, orang tua kita nggak mampu, ya nggak apa-apa. Jangan malu ketika orang tua kita nggak mampu. Malu itu ketika orang tua kita nggak mampu, lalu kita juga ikut-ikutan. Ya udah kondisinya gitu loh. Ikut-ikutan juga, ya nggak mau berkembang, itu yang salah. Iya. Gitu. Jadi ketika orang tua kita nggak mampu, ya nggak apa-apa gitu. Kita nggak bisa sekolah, ya nggak apa-apa. Toh banyak pengusaha-pengusaha sukses yang nggak sekolah. Iya, betul. Gitu. Tapi ketika kita mampu, ya sekolah. Iya. Halo, vibrate 0239. Ini baru join, ntar kalian bisa nonton fullnya di IGTV, kalau nggak di YouTube channel. Tenang aja nih, full. Apa di-upload. Oke, ya, Kak. jadi, gitu ya. Thank you banget untuk waktunya nih. Wih. Kita nih. Wih, hampir sejam loh. Sejam kurang 20 menit. Iya kan? Kayaknya baru 10 menit ngobrol. Iya, kayaknya sebentar gitu ya. Bentar ya. Ya udah, kamu semangat ya. Kalau kamu kan masih sekolah nih, ya kan? Selesaiin sekolah, kalau mau bisnis, mau belajar, ya udah buka bisnis aja gitu. Jangan sampai ganggu sekolah juga. Belajarnya dari sekarang justru. Iya. Itu kan masih ada mama papa yang kasih duit. Ya nggak? Jadi kamu nyari pengalamannya di sini. Kalau bangkrut juga, ya resikonya artinya kamu nggak terlalu besar. Gitu. Iya. Menurut kakak, sukses dalam berbisnis itu bagaimana? Definisi sukses itu sebetulnya bias, nggak ada definisi absolut, definisi pasti tentang kesuksesan. Artinya, definisi sukses dalam usaha atau berbisnis itu ialah ketika goals yang sudah kita tentukan itu tercapai. Kita semua punya goals masing-masing, gitu. Jadi ya kembali lagi ke diri kita. Mungkin kita, gue pengen punya 5 cabang, dan ketika itu terjadi ya berarti kita sukses gitu. Kita nggak bisa samain, ada orang yang mungkin dia terbatas dalam segi uang, ya kan, dengan orang yang mungkin berlimpah. Ada yang mungkin harus mulai usaha dari nol, ada yang enggak karena memang sudah punya modal yang banyak. Nah, itu definisi kesuksesannya beda-beda, pencapaiannya beda-beda. Gitu. Kalau kita
samaratakan definisi sukses, maka nanti yang sebetulnya dalam kondisi tertentu dia udah sukses, jadi seakan-akan dia nggak sukses karena goalsnya kita samaratakan gitu. Menarik ya. Benar, kesuksesan itu benar-benar diukur dari kita sendiri. Ya, tapi ingat goalsnya yang logik ya, jangan yang benar goalsnya, maksudnya yang keren, jangan maksudnya ya gue mau bikin usaha nih, goalsnya gue jualan kopi laku 2 cup ya, masa goals begitu ya kan? Gue jualan kopi laku 400 cup gitu loh. Yang benar maksudnya goalsnya. Mungkin contoh kita sudah mencapai satu target ya. Kita sudah mencapai satu target. Lalu kita sukses, kan? Tapi ketika kita mencapai satu kesuksesan lagi, kita buat target lagi. Itu lebih bilang sukses lagi atau? Nah itu dia, makanya dunia ini cuma sementara. Jadi kalau kita mengukur kesuksesan hanya dari uang, uang itu kan nggak terbatas, ya kan? Ya maka nggak ada kesuksesan. Mau sampai sekaya apa, gitu. Jadi lebih baik tolak ukurnya jangan uang. Ingat, uang itu cuma impact. Uang itu impact. Jangan ngejar uang. Uang itu impact. Ketika kamu jadi pengusaha yang baik, yang bagus, yang benar, ya sesuai dengan kebenaran, ya kalau kakak Kristen nih, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya nanti uang itu akan datang sendiri. Orang akan suka sama kamu, orang beli produk kamu. Gitu loh. Jadi jangan kejar uangnya. Betul. Gitu. Nah, jadi buat gimana nanti nih ada target begini gini segala macam, ya makanya kita nggak akan pernah puas kalau targetnya kita hanya soal urusan dunia. Ya. Gitu. Ya, jadi harus balance antara urusan kekekalan dengan urusan dunia. Gitu. Oke. Thank you banget. Mantap. Oke, thank you banget nih buat hari ini nih. Ya. Yang tadi banyak banget nih pelajaran yang kita bisa ambil. Sama-sama. Bukan aku doang, tapi mungkin yang nonton juga bisa belajar juga. Siap. Thank you banget ya, Ko. Siap, thank you. Nanti di-share ya. Iya, Ko. Oke, udah nih ya. Ya. Mau makan malam nih. Iya. Laper. Udah nggak selesai nih. Thank you ya, El ya. Tuhan berkati ya. Ya. Dadah. Dadah semua yang udah tanya, thank you banget. Ya. Oke, jadi thank you banget untuk hari ini yang sudah nonton. Thank you banget untuk KR Mas Lete dan yang tadi udah nanya juga. Thank you banget. Buat yang kalian, jangan lupa saksikan terus Live with Eliezer setiap hari Kamis jam 7 malam. Oke, tenang aja. Minggu depan kita akan mendatangkan orang-orang hebat juga kok. Oke? Thank you semua yang udah menonton.